Oke, teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita pada video sebelumnya. Materi kita pada sebelumnya itu adalah load flow analysis. Dan saya mau declare terlebih dahulu, kalau teman-teman tidak akan catch up atau menangkap apa yang akan saya sampaikan pada hari ini, kesempatan kali ini, kalau teman-teman tidak melihat video sebelumnya. Jadi, saya harap teman-teman sudah melihat terlebih dahulu video sebelumnya tentang SLE dan power flow. Nah, sekarang kita akan bahas tentang quasi dynamic analysis atau quasi dynamic simulation. Jadi, apa sih quasi dynamic simulation ini? Saya akan memberi introduction terlebih dahulu. Nah, saya akan merefer paper ini. Kalian bisa copy ini lalu cari di Google. Oke. Nah, jadi quasi dynamic simulation itu untuk execution of medium to long term electrical studies. Jadi kita uh, mempelajari atau mengeksekusi uh, electrical study itu dalam uh, medium to long term. Jadi dalam jangka waktu yang lama. Misalnya, saya lihat dulu. This type of simulation perform multiple load flow calculation with user definite time step size. Jadi kalau teman-teman ingat load flow yang telah kita lakukan pada pertemuan sebelumnya, jadi itu kan misalnya gini, uh, beban 3 MW, kemudian dilakukan load flow. Oke, load flow-nya bagus. Tapi apakah load flow itu selalu bagus di jam dari jam 1 malam sampai jam 1 malam lagi atau 24 jam? Itu kan tidak belum tentu bagus karena apa namanya? Ya karena bebannya itu berfluktuatif dan apalagi kalau kita menggunakan PV, PV kan berfluktuatif tuh dari jam pagi sampai jam 5 sore operasinya. Bisa saja ketika kita load flow biasa, oke ini mungkin di jam segini di kapasitas sekian dia normal beroperasi dengan baik. Tetapi kalau dia beroperasi di jam sekian dengan radiasi sekian bisa jadi terjadi reverse power flow. Oleh karena itu perlu kita analisa quasi dynamic simulation. Saya harap teman-teman mampu memahami logic behind it kenapa kita menggunakan quasi dynamic ini. Nah, quasi dynamic simulation ini digunakan pada topik seperti interruption device, PV system. Nah, ini yang kita gunakan PV system. Karena sekali lagi ya teman-teman, PV system ini kan puncaknya jam 12 siang, jam 1 siang. Nah, kita nggak tahu tuh jam 1 pagi gimana respon, ya, jam 6 pagi, 7 pagi, 8 pagi bagaimana respon atau sistemnya ke sistem. Apakah sistem itu baik-baik saja, apakah ada gangguan di jam tertentu. Nah, ini makanya kita penting menggunakan quasi dynamic ini. In this work, the tool is used to analyze the distribution system with different kinds of customers in order to determine the behavior and changes of the grid when some nodes in the system include DG system. Bagaimana karakteristik dari grid itu ketika ada DG di situ. With the modification of flows, each node in the system has a difference power demand minute by minute. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, karena si beban itu memiliki eh, demand yang berbeda, difference power, demand minute by menit dari menit ke menit. Nah ini di Xalian sendiri kita bisa memvariasikannya, melakukan simulasi bisa satu satu hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun. Jadi pada kesempatan kali ini kita pakai 1 hari saja lah. Kalau 1 tahun terlalu lama ya 365 hari. Oke, saya harap teman-teman eh, mampu memahami konsep dasar dari quasi dynamic simulation. Lalu kita akan lanjutkan menggunakan studi case kita yang dari awal, ini studi case kita dari awal. Nanti saya menambahkan
PV di sini. Nah, di sini saya membuat asumsi saja. Ini random random value ya. Misalnya ini load satu di jam 0 segini 0,2 PU. 1 0,2. Ini puncaknya sore hari atau malam hari aja. Ini satu per unit 0,8 per unit. Dan saya harap teman-teman sudah mengetahui apa itu per unit ya. Oke, di sini juga PV-nya. Nah, ini PV-nya dari jam 0, ini subuh kan 0, nggak ada cahaya. Nanti puncaknya jam 11, jam 12 siang 1 per unit. Mulai turun hingga jam 17. Ini time step-nya itu 1 jam, setiap 1 jam atau 60 menit. Dan ini lebih apa ya, lebih realistik saja lah daripada kita lakukan yang kemarin. Nah, oke, ini sistem yang telah kita buat dan simulasikan kemarin itu. Nah, sekarang agar teman-teman lebih agar teman-teman lebih relate ya, nanti bisa membedakan. Kita coba plot ini, plot pages, lalu insert plot. Nanti di sini plan kategori. Plan kategori. Nah, anggaplah oke di sini ini warnanya ini harusnya yang tidak berkepentingan saya uncheck ya. Tapi biar cepat saja. Nah, coba lihat teman-teman. Di sini dayanya sangat sangat fluktuatif ya. Yang warna part ini tuh, yang part ini punyanya ini keterangan legendnya ini grid, yang warna ini grid, yang warna ini, yang bawah sini adalah photovoltaic. Zat dia memiliki daya ya, daya 0 dari 00 itu kan nggak mungkin dari jam jam 1 malam, jam 2 subuh dia memiliki energi kan nggak mungkin. Oleh karena itu ini tidak realistik. Oleh karena itulah kita analisanya berdasarkan time karakteristik yang akan saya jelaskan tadi. Ini dayanya yang PV itu adalah negatif ya. Nanti saya akan jelaskan ini artinya apa. Oke, sekarang ini kita hapus ya. Tambahkan, gak usah dihapus ya. Sekarang kita kembali ke studi case-nya nah ini ya. Jadi kita akan buat time karakteristik ini di Pixelin kita. Oke, ini kita copy saja. Ctrl C. Oke, pertama kita pergi ke beban, load, load satu, sorry, di bagian load flow, di bagian sini, kemudian klik kanan, add project karakteristik, time karakteristik. Nah, sorry, ini yang plus yang sudah saya coba tadi. Kita tambahkan baru deh, new orders, kita load one, load one. Nah ini time size-nya ini table, hours, ini daily lah, daily ya. Kita buat dalam 1 hari, simulasikan dalam 24 jam, hours. Lalu kita ginikan, Ctrl V. Nah, kan bisa ngisinya satu persatu, tapi it takes time. Kalian Ctrl C, Ctrl V saja ke sini, data yang tadi. Ini relatif. Oke, lalu oke. Ini saya hapus ya. Ah, oke. Nah, ini kalau sudah berhasil, dia berubah warna. Kalau mau cek, klik-klik kanan, edit time karakteristik. Nah, ini time karakteristiknya. Nah, jadi lebih realistik, teman-teman. Oke, lalu kita isi semua. Sekarang load kedua, cari load 2. Ah, add product time karakteristik. Kemudian kita new, others, load 2. And then hours, zero, hmm, relatif. Oke, sudah muncul, sudah oke. Lalu, Pak, ini lalu yang tiga,
Add, wait. Kita copy dulu. Ini sangat time consuming ya. Hmm. Di new others load 3. Sorry. Oh, wait, kita. Ah, kenapa nih? Kenapa? Ini keyboard pelan. Control C. Lalu, oke. Oke, berubah. Sekarang load 4. Copy lagi. Ah, copy lagi. New others. Oke. Wait, lupa namain lagi. Load 4. Load 5. Load 5. Add home characteristic. New others. Load 5. Ah, oke. Eh, saya rasa gini aja teman-teman. Biar dia cepat, biar dia tidak time memakan banyak waktu. Jadi time 6 saya masukin data time load 1. Gini. Load 5, load 6-nya mana ya? Gini aja biar cepat. Karena ini cuman, nah ini kan sudah eh, terinstall sebagai library kita ya. Jadi kita bisa nggak perlu input manual kayak tadi. Gini aja biar cepat lah. Ini load saya pasang data load 2. Nah, ini kan cepat. Nggak perlu. Ini kan cuma belajar. Nah, load 3. Ya kalau udah ada kerja di perusahaan real, ya nggak boleh gini ya. 9, kita pakai yang 4 aja deh. 10, pakai yang 5. Oke, kemudian coba kita running lagi apakah. Wah, oke udah menyesuaikan. Oke, good. Sekarang PV-nya belum kita pasang nih ya. PV-nya nih, Ctrl C, kemudian di load flow, ininya di power, add time characteristic, tambahkan new others PV kita setiap jam. Jadi ini bisa sampai 1 tahun ya, tapi kalau 1 tahun mah nggak selesai video ini. Setelah wisuda. Oh, PV, oke. Nah, udah masuk. Nah, sekarang kita akan running load flow-nya. Oke. Nah, jadi jadi ini udah realistik ya teman-teman ya. Kenapa saya bilang realistik? Karena si PV ini yang warna bagian ini, part sini, dia bekerja dari jam 6 ini, dari jam 6 sampai jam segini. Artinya udah
udah real kayak yang aslinya. Tapi ini ada access. Oke, kalau kita mau coba, oke kita coba ya. Di sini kita akan membuat plot TV-nya. Caranya diklik kanan, reset variable, quasi dynamic. Oke, nah pilih PV ini, PV system ini. Nah, sekarang dicentang. Nah, kamu di sini mau centang untuk mendapatkan informasi apa? Ini udah saya centang, active power. Pastikan dicentang apa data yang mau kita tampilkan. Nah, saya mau dapatkan aktif, reaktif sama total saja. Oke. Oke, di sini kemudian di add sini, di add plot page, lalu insert plot di bagian kuasi, curve plot, bentuk kurva saja. Lalu cari PV system, active power. Nah, Thailand, jadi dia apa ya? Jadi udah real, nggak nggak datar kayak sebelumnya. Ini udah menyerupai menyerupai yang aslinya lah. Nah, jadi di part sini teman-teman, jadi kita di sini kita bisa simpulkan di di jam di sini tidak ada reverse power flow nih. Tidak ada reverse power flow. Reverse power flow-nya itu mulai muncul di jam segini sampai jam segini dia memunculkan reverse power flow. Inilah penting kita menggunakan atau mengujinya dengan quasi dynamic scene ini. Jadi kita nggak biar kita tahu bagaimana respon sistem terhadap PV tersebut dalam eh, dalam domain waktu. Coba kita analisa tegangannya sekarang ya. Analisa tegangannya pertama ya di sini add plot page, insert plot, kemudian bar. Hmm, Oke, di sini kita tambah elemen ya. Misalnya open rows. Sorry, sorry. Kita di delete sini. Open rows. Anggaplah kita mau nampilin. Jadi ini saya mau nampilin tegangan di setiap barnya. Kan ada 15 bar ya. 15 ya bus bar. Kalau 15 lama mending 5 atau 3 saja lah, 3. Oke, kita cari terminal 1, terminal 2 ya, atau bus bar 2, bus bar 3. Lain ini saja. Lain 3. Variabelnya, nah ini voltage. Ini jangan lupa untuk dicentang di ini misalnya kalau tidak ada datanya di sini, diikuti cara saya di reset variabel part yang mau ditampilkannya di sini. Misalnya mau nampilin apapun dan reset variabel, kuasi dynamic simulation. Nah, kalian dipilih dulu misalnya di terminal sini kamu mau nampilin apa aja itu. Oke, nampilin ini. Nah, misalnya banyak yang bisa ditampilkan di sini. Tapi saya cuma mau tampilkan ini saja. Jadi kalian hanya bisa memplot ini saja yang kalian centang saja. Semoga paham ya. Oke. Nah, ini bentuk uh, busbar apa? Tegangan ini profil tegangan dalam per unit. Ini biar gampang dilihat. Ini dari 0,9 aja lah. 0,85. Nah, jadi ini masih normal ya karena tegangan itu harus di range 0,95 sampai 1,05. Jadi kalau tegangannya di sini misalnya di sini itu tidak baik. Jadi kalau tegangannya di sini itu udah.
over voltage ya. Oke, nah jadi part sini menandakan bahwa dia mengalami reverse power flow. Nah, jadi pada jam segini dia mengalami reverse power flow ke grid. Dan ini tidak baik ya bagi power system. Oleh karena itu, kita akan mengatasinya. Di next pertemuan kita akan bagaimana cara mengatasi ini. Ada ada banyak sekali caranya, seperti menginstal baterai energi storage system. Jadi ini dimasukin ke baterai atau kita bisa pasang relay proteksi dan banyak lagi. Besok saya akan next time saya akan menjelaskan. Ya, semoga itu saja dulu pertemuan kali ini. Semoga kalian memahami apa yang saya sampaikan. Ini saya overview ya. Yang pertama itu kenapa kita, oh ya, pastikan setelah menonton video ini, kan sudah mengetahui output-output dari video ini. Seperti kalian harus mengetahui kenapa kita menggunakan kuasi, kenapa harus kuasi, apa itu kuasi dynamic, kemudian kenapa kita pakai time karakteristik seperti ini, dan bagaimana outputnya. Nah, jadi sehingga kalau sudah begini, kalian harus punya sense of engineer. Oke, misalnya, wah kalau gini nih ada problem nih. Nah, sense of engineering kalian, gimana cara yang saya untuk menyelesaikan problem ini? Oke, next time kita akan selesaikan ya, teman-teman. Semoga kalian memahami, semoga apa yang kalian kalian nonton ini menambah ilmu baru. Dan kalau tidak keberatan, silakan di-subscribe agar saya bisa memberikan lebih banyak ilmu lagi. Oke, that's it for today. Thank you. Bye-bye.